SBMPTN. Nah, di sini topiknya sesuai kurikulum per mata belajar. Hari ini kita belajar atau mereview kembali materi kelas 11 yang udah kita pelajari di semester 1 kelas 11, itu materinya tentang laju reaksi ya. Nah, oke, tanpa menunda-nunda, sekarang coba kita mulai materinya tentang laju reaksi ya. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa dilihat pada layarnya masing-masing. Di sana kakak udah share materi yang berhubungan dengan laju reaksi ya. Nah, oke, sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Seperti yang udah adik-adik pelajari di kelas 11 dulu, yang namanya laju reaksi ini ada dua penyimbolan. Ada yang menyimbolkannya dengan huruf V ya, kemudian ada yang menyimbolkannya dengan huruf R. Di mana kalau V itu berasal dari kata velocity. Sementara kalau R itu berasal dari kata rate ya. Jadi sebenarnya sama aja. Apakah buku menyimbolkannya dengan V atau menyimbolkannya dengan R itu sama aja ya. Tapi sekarang lebih fokus kita menyimbolkannya dengan V ya. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan laju reaksi. Di sini udah kakak kasih penjelasan sedikit mengenai apa itu sebenarnya laju reaksi. Nah, jadi yang namanya laju reaksi itu secara definitif, kalau kita bisa definisikan, itu yang namanya laju reaksi itu adalah kecepatan pengurangan konsentrasi reaktan. Dan juga di sini juga terjadi penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi misalnya, kalau kakak misalnya di sini ambil satu buah reaksi, misalnya reaksinya ada A ditambah dengan B, maka kemudian dia menghasilkan C dan juga dihasilkannya D misalnya. Nah, maka yang sebelum tanda panah ini sudah kita pelajari di kelas 10, yang sebelum tanda panah ini namanya adalah reaktan ya, atau disebut juga dengan pereaksi. Nah, kemudian yang di setelah tanda panah ini yaitu zat C dan zat D ini namanya adalah produk ya. Produk atau disebut juga dengan hasil reaksi. Nah, seperti pengertian yang udah kakak tulis di bagian atas tadi, yang namanya laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi reaktan. Artinya, konsentrasi dari reaktan ini seiring berjalannya waktu, di sini konsentrasinya akan mengalami pengurangan. Sementara kalau produk di sini konsentrasinya seiring berjalannya waktu, konsentrasinya pasti bakalan bertambah. Jadi yang di sebelum tanda panah namanya reaktan, konsentrasinya bakalan berkurang. Sementara C dan D yang berada di setelah tanda panah atau disebut juga dengan produk, itu konsentrasinya bakalan mengalami penambahan seiring berjalannya waktu. Atau misalnya kalau kalimat ini kita ungkapkan dalam sebuah grafik. Nah, grafiknya itu ada bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada dua buah garis grafik ini yang bakalan kita lihat di sini. Yang pertama, ada grafik yang awalnya dia tidak ada sama sekali, kemudian makin lama makin banyak. Dan kemudian ada sebaliknya, ada yang awalnya konsentrasinya banyak, kemudian lama-kelamaan turun konsentrasinya. Nah, kalau yang awalnya konsentrasinya banyak, kemudian tiba-tiba konsentrasinya menurun seiring dengan berjalannya waktu, berarti ini adalah grafik untuk reaktan. Iya, reaktan, karena konsentrasinya berkurang. Sementara kalau yang awalnya konsentrasinya tidak ada sama sekali, kemudian seiring berjalannya waktu, ini adalah konsentrasi untuk grafik produk ya. Nah, jadi itu yang perlu diingat bahwa yang sebelum tanda panah itu akan mengalami pengurangan konsentrasi dan yang setelah tanda panah itu akan mengalami penambahan konsentrasi seperti yang diungkapkan di dalam grafik ini ya. Nah, jadi itu konsep pertama yang harus diingat yang berhubungan dengan pengertian laju reaksi ya. Nah, kemudian apalagi yang bakalan kita harus review, yang harus kita ingat lagi yang berhubungan dengan laju reaksi selanjutnya. Yang selanjutnya yang harus kita pelajari adalah adanya persamaan laju reaksi. Kalau sudah berbicara tentang perhitungan-perhitungan dalam laju reaksi, pasti berbicara dengan persamaannya juga. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita ambil reaksi sampel saja, reaksi contoh, misalnya A, kemudian dia bereaksi dengan B, kemudian dia menghasilkan C, dan juga D, maka persamaan lajunya bagaimana? Nah, yang namanya persamaan laju itu adalah V sama dengan hasil kali konstanta.
yang dikali dengan reaktan-reaktannya. Reaktan-reaktannya apa saja? Reaktan-reaktannya di sini ada A, dan kemudian di sini reaktannya juga ada B. Dan kemudian konsentrasi A dan konsentrasi B ini masing-masingnya dipangkatkan dengan orde. Nah, dalam hal ini, karena ini konsepnya masih konsep umum, di sini kita simbolkan dulu orde-nya itu dengan X, dan orde A itu sebagai X, dan orde B itu sebagai Y. Nah, jadi kalau kakak ulangi yang namanya persamaan laju reaksi itu apa? Persamaan laju itu adalah hasil kali konstanta dengan konsentrasi dari reaktan-reaktannya yang masing-masingnya dipangkatkan dengan orde-nya masing-masing. Nah, jadi di sini kalau kita bikin keterangannya yang namanya V di sini adalah laju reaksi ya. Laju reaksi. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi K. K itu adalah tetapan laju reaksi. Nah, kemudian yang kurung siku, kalau dalam kimia kurung siku itu artinya adalah konsentrasi ya. Konsentrasi kalau di dalamnya A berarti itu adalah konsentrasi dari zat A-nya. Dan kemudian kalau ada dalam kurung siku ada B, berarti ini adalah konsentrasi dari B-nya. Dan kemudian ada X. X itu adalah orde zat A. Nah, sementara kalau Y ini berarti di sini adalah orde zat B ya. Nah, jadi secara sederhana yang namanya orde itu adalah tingkat reaksi, dan kemudian yang perlu diingat X dan Y ini atau orde reaksi itu didapat melalui hasil percobaan ini ya. Jadi data percobaannya lah yang akan didapatkan yang akan digunakan untuk menentukan orde reaksi untuk A dan orde reaksi untuk B ya. Nah, jadi yang perlu diingat yang dimasukkan ke dalam persamaan laju itu hanya konsentrasi reaktannya saja. Sementara kalau produk itu tidak dimasukkan sama sekali ya. Nah, jadi itu secara umum yang berhubungan dengan laju reaksi, dan di dalamnya ada orde. Makanya di bawah ini sekarang kita bahas ada yang namanya orde reaksi. Nah, kalau orde reaksi, di sini ada beberapa macam orde reaksi. Nah, jadi misalnya kalau sebuah persamaan reaksi seperti ini, V sama dengan K, kemudian di sini A, kemudian di sini A-nya ini dipangkatkan dengan 0. Berarti reaksinya ini V sama dengan K dikali A pangkat 0, berarti ordenya adalah orde 0. Orde 0 itu maksudnya bagaimana? Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, nah ini ada konsentrasi A misalnya, dan kemudian di sini ada kecepatan reaksinya atau laju reaksinya. Nah, seperti ini data misalnya. Kalau konsentrasi A-nya itu misalnya adalah 0,1 molar, lajunya ternyata 2 molaritas per sekon. Laju reaksi itu satuannya molaritas per sekon ya. Dan kemudian ketika konsentrasi A-nya ini dinaikkan, lajunya ternyata 2 juga. Ketika dinaikkan menjadi 0,3 konsentrasi A-nya, maka lajunya tetap 2 juga. Artinya, kenaikan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, jadi di sini kalau orde 0 itu berarti kenaikan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Kenaikan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi ini kalau makna dari senyawa atau reaksi yang ordenya itu adalah orde 0. Jadi kenaikan konsentrasi tidak mempengaruhi laju ya. Tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ordenya orde 1? Bagaimana pula kalau orde 1 kita misalnya kalau di sini ada V sama dengan K. Kemudian di sini ada A. A itu di sini pangkat 1. Biasanya kalau dalam kimia satunya nggak pernah ditulis ya. Nah, kalau orde 1 bagaimana pula datanya misalnya? Nah, misalnya di sini ada konsentrasi A. Kemudian di sini ada kecepatan atau laju reaksinya dengan satuan molaritas per sekon. Nah, misalnya, kalau misalnya di sini laju konsentrasi A awalnya adalah 0,2, lajunya 2. Kalau misalnya konsentrasinya dinaikkan menjadi 0,3, maka lajunya juga naik menjadi 3. Atau kalau misalnya konsentrasi A-nya itu dinaikkan menjadi 0,4, maka lajunya pun juga menjadi 4.
Nah, jadi sekarang kalau misalnya di orde reaksi, yang orde reaksinya itu adalah 1, maknanya apa? Maknanya di sini berarti kenaikan konsentrasi itu berefek linear terhadap laju reaksi. Jadi di sini kenaikan konsentrasi berefek linear terhadap laju reaksi ya. Berefek linear terhadap laju reaksi. Nah, jadi ini kalau dia yang pertama itu adalah ordenya orde 0, kemudian ini yang sebelah kanan ini adalah ordenya orde 1. Kalau orde 0 berarti kenaikan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi sama sekali. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya dinaikkan pada orde 1, maka sifatnya linear. Dinaikkan 0,3, lajunya naik 0,3, dinaikkan menjadi 0,4, lajunya juga naik ya. Jadi konsepnya atau hubungan antara konsentrasi dengan lajunya itu bersifat linear ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat juga bagaimana kalau misalnya ordenya itu adalah orde 2. Orde 2 misalnya V sama dengan K A yang dipangkatkan dengan 2. Nah, ini kita misalkan di sini ada A, kemudian di sini ada lajunya, di sini molaritas per sekon ya. Nah, misalnya kalau di sini laju reaksinya misalnya di konsentrasinya misalnya di sini 0,1, misalnya lajunya di sini adalah 2. Nah, kalau misalnya lajunya konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, lajunya itu laju reaksinya naik sebanyak 4 kali lipatnya, 2 kali lipat juga. Nah, jadi misalnya kalau di sini 2, makanya di sini dia jadi 4 ya. Atau kalau misalnya di sini dia dinaikkan menjadi 0,3, maka dia laju reaksinya menjadi 9 ya. Nah, jadi hubungannya bagaimana? Kalau misalnya ordenya itu adalah orde 2, berarti kenaikan konsentrasi berefek kuadratik terhadap laju reaksi. Nah, jadi di sini kalau ordenya orde 2 berarti kenaikan konsentrasi berefek kuadratik ya. Berefek kuadratik terhadap laju. Nah, jadi ini adalah sampel atau pengertian atau yang apa yang bisa kita maknai dari sebuah yang namanya orde reaksi. Dan kemudian data orde ini sebenarnya bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik juga. Nah, kalau orde 0 bagaimana? Kalau orde 0 katanya kan tadi kenaikan konsentrasi itu tidak membuat lajunya itu bertambah atau berkurang. Artinya lajunya tetap ya. Berarti kalau di sini V, kemudian di sini konsentrasi, maka konsentrasi bertambah, maka lajunya tetap. Nah, seperti inilah orde grafik untuk orde 0. Nah, kemudian bagaimana pula kalau misalnya grafiknya itu untuk grafik orde 1. Ini konsentrasi, ini yang di atas ini adalah lajunya, yang di bawah ini adalah konsentrasinya. Maka karena dia bersifat linear, maka grafiknya sama-sama naik ya. Konsentrasi naik, maka lajunya pun juga naik. Nah, sekarang bagaimana pula kalau misalnya grafiknya itu adalah grafik orde 2. Ini lajunya, kemudian ini konsentrasinya. Nah, karena dia bersifat kuadratik, maka dia agak sedikit melengkung, baru dia bergerak ke atas ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami yang berhubungan dengan orde reaksi. Apa yang dimaksud dengan orde reaksi? Jadi yang perlu kakak tekankan, kalau orde 0 itu kenaikan konsentrasi tidak berefek sama sekali terhadap kenaikan laju reaksi. Tetapi kalau misalnya ordenya orde 1, maka sifatnya linear hubungannya ya. Dan kemudian kalau ordenya adalah orde 2, maka ketika zat dinaikkan 2 kali lipat, maka lajunya naik menjadi 2 kali lipat juga. Ya, karena dia bersifat kuadratik ya. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita lihat? Di dalam laju reaksi tadi, di dalam persamaan laju itu kan ada K-nya ya. Di sini ada K. Nah, sekarang kita lihat juga spesifik yang berhubungan dengan K. Apa saja yang perlu kita ketahui yang berhubungan dengan tetapan laju reaksi atau disebut juga dengan disimbolkan dengan K ya. Nah, K itu bagaimana? K itu nilainya tergantung dari sebuah reaksi. Nah, jadi nilai K ini spesifik untuk sebuah reaksi. Spesifik untuk setiap reaksi. Jadi setiap reaksi berbeda nilai K-nya ya.
Nah, sekarang kalau ada pertanyaannya, bagaimana satuannya? Nah, kita lihat untuk orde 0 terlebih dahulu. Bagaimana nilai K kalau misalnya reaksinya itu berorde 0 ya. Kalau orde 0 persamaannya bagaimana? V sama dengan K, kemudian di sini ada A yang dipangkatkan dengan 0. Atau ini kan bisa ditulis ulang menjadi V sama dengan K saja ya. Di mana seperti yang Kakak jelasin tadi bahwa laju reaksi itu satuannya adalah molaritas per sekon atau bisa ditulis dengan molaritas dikali sekon pangkat min 1 ya. Nah, sekarang kalau diminta untuk mencari satuan dari K, berarti di sini K-nya berarti adalah sama dengan V ya. Tetapan laju reaksinya itu sama dengan laju reaksinya. Berarti K nilainya apa ini? Berarti K nilainya adalah molaritas dikali sekon pangkat min 1. Jadi kalau orde 0, satuan K-nya adalah molaritas dikali sekon pangkat min 1 ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya orde-nya itu adalah orde 1? Kalau orde 1 berarti V sama dengan K dikali A pangkat 1. Pangkat 1 kan boleh nggak ditulis ya. Nah, kemudian berarti kalau kita akan mencari K, berarti K-nya sama dengan V per konsentrasi A. Di mana V itu kan satuannya tadi adalah molaritas sekon pangkat min 1. Nah, kemudian A ini adalah konsentrasi. Konsentrasi itu berarti satuannya molar juga. Berarti molar di atas dengan molar di bawah bisa dicoret. Berarti nilai K atau satuan K kalau untuk orde 1, satuannya adalah sekon pangkat min 1 ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya orde-nya itu adalah orde 2? Apa nilai K-nya? Maka kita bisa hitung seperti dengan cara yang sama. Maka di sini K A pangkat 2. Maka di sini K sama dengan V dibagi, kemudian di sini konsentrasi A yang dipangkatkan dengan 2. Ini molaritas dikali sekon pangkat min 1 dibagi, ini molaritas pangkat 2 berarti ya, karena A itu adalah konsentrasi, berarti molaritas pangkat 2. Ini coret 1, ini coret 1, berarti M-nya di bawah tinggal 1. Berarti satuannya apa? Molaritas pangkat min 1 dikali sekon pangkat min 1. Satuan K kalau misalnya orde-nya itu adalah orde 2 ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita udah dikasih tahu bagaimana persamaan lajunya, nilai K-nya bisa kita tentukan sendiri menggunakan ini kan sama seperti kita menentukan dimensi kalau belajar di fisika ya. Nah, jadi itu yang perlu diingat, yang perlu dipahami bagaimana penentuan satuan laju persatuan dari tetapan laju reaksi atau disimbolkan dengan huruf K ya. Nah, sekarang dari apa yang Kakak jelasin barusan, kita akan menentukan bagaimana menentukan orde, bagaimana menentukan persamaan laju reaksi, bagaimana menentukan nilai K. Misalnya, kalau datanya udah dikasih dalam bentuk data seperti ini ya. Ini contoh soalnya. Terdapat di dalam di sini ada data percobaan ya. Di sini ada reaksinya 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Ini terdapat data percobaan ini maksudnya ya. Terdapat data percobaan di mana reaksinya 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Di sini ada 4 data percobaan yang sudah lengkap. Data yang kelima itu X-nya belum terisi ya, laju reaksinya masih disimbolkan dalam X. Kemudian di sini ada A, B, C, D, E, F pertanyaannya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya yang pertama itu dari A sampai ke C itu kita harus mencari orde masing-masing reaksinya. Orde reaksinya atau orde masing-masing zatnya ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang orde, kita harus bikin dulu persamaan lajunya meskipun masih disimbolkan. Maka V sama dengan K. Reaktan-reaktannya apa saja? Reaktan-reaktannya di sini ada N, NO ya. Dan kemudian apalagi reaktannya? Reaktannya ada BR2. Nah, ini kita simbolkan dengan X, orde untuk NO, dan orde untuk BR2 kita simbolkan dengan huruf Y. Nah, berarti di sini kita akan cari berapa nilai X untuk NO dan berapa nilai Y untuk BR2. Nah, oke, sekarang kita mulai kalkulasinya.
Nah, Kak, terus bagaimana cara menentukan nilai X dan nilai Y-nya? Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X ini. Kalau misalnya kita akan menentukan orde X, orde NO, yang artinya di sini kita akan mencari nilai X, kita harus mencari data BR2 yang sama. Data BR2 yang sama yang mana? Berarti di sini data BR2 yang sama, ini kakak kasih titik warna merah, berarti percobaan yang sama itu adalah percobaan 1 dan 3 ya. Kalau percobaan 1, 3 dan sudah sama, maka percobaan 1 dan 3 dari NO ini kita lihat perbandingannya, berapa kali ini? 0,1 ke 0,2, berarti di sini 2 kali ini ya. 0,1 ke 0,2 itu 2 kali. Begitu juga lajunya, kita lihat berapa kali pula ini. Percobaan 1 ke percobaan 3 ini. 12 ke 48, berarti di sini 4 kali ya. Nah, maka kalau untuk mencari X bagaimana? Maka nilai X itu konsentrasi NO-nya berapa kali lipat? 2 kali lipat. Yang akan kita cari adalah X-nya, berarti 2 pangkat X sama dengan lajunya berapa kali? Lajunya 4 kali. Berarti X-nya nilainya berapa ini? X-nya nilainya 2 ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kita mencari orde NO, maka gunakan data BR2 yang sama. Begitu juga kalau kita akan mencari orde BR2. Kalau kita akan mencari orde BR2, maka kita harus gunakan data NO yang sama. Data NO yang sama yang mana? Berarti data 1 dan 2, karena sama-sama 0,1 ya. Nah, ini tinggal kita bandingkan data BR2 yang percobaan 1 dan 2 ini. 0,1 ke 0,2, berarti di sini datanya 2 kali. Lajunya juga dilihat berapa kali lipat ini. 12 ke 24, berarti 2 kali lipat juga. Maka nilai Y-nya bagaimana? BR2-nya 2 kali lipat ya. Sama dengan 2 pangkat Y berarti sama dengan 2. Berarti Y-nya nilainya sama dengan 1 ya. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa orde NO itu disimbolkan dengan X, nilainya adalah 2. Sementara orde BR2 berapa? Orde BR2 adalah 1. Nah, kalau orde total ini bagaimana, Kak? Nah, kalau orde total ini tinggal dijumlahkan aja semua ordenya. Artinya X ditambahkan dengan Y ya. X-nya nilainya 2, kemudian Y-nya nilainya 1. Berarti orde totalnya sama dengan 3 ya. Nah, jadi dengan penentuan orde udah kejawab 3 pertanyaan, orde NO, orde BR2 dan orde totalnya. Nah, sekarang yang D bagaimana? Yang D ini yang mereka minta di sini adalah bagaimana persamaan laju reaksinya. Kalau untuk persamaan laju reaksi ini tinggal kita ganti nilai X dan Y-nya dari persamaan laju yang udah kita bikin di bagian awal ini tadi. Ini kan udah kita bikin persamaan lajunya di bagian awal, nah tinggal ganti X dan Y-nya. Nah, berarti persamaan lajunya berarti V sama dengan K, kemudian di sini NO ya. Konsentrasi NO, di mana orde NO adalah 2, dan kemudian di sini ada ada BR2 yang pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 seperti kakak jelas ulang-ulang dari tadi, kalau 1 nggak pernah ditulis ya. Nah, inilah persamaan lajunya. Nah, bagaimana untuk pertanyaan yang E? Pertanyaan yang E, mereka bertanya tentang bagaimana atau berapa harga K-nya atau harga tetapan kesetimbangannya. Nah, kalau untuk menentukan harga K, maka tinggal dipilih salah satu percobaan. Pilih satu percobaan saja. Nah, dalam hal ini, coba dilihat angkanya yang paling mudah untuk dikalkulasi. Nah, dalam hal ini, supaya lebih mudah, kakak menggunakan data yang berada di percobaan 1 ya. Nah, tadi kan persamaan laju reaksinya kan V sama dengan K. Kemudian di sini NO yang dipangkatkan dengan 2. Kemudian di sini BR2 yang dipangkatkan dengan 1. Satunya nggak ditulis. Nah, untuk mencari K, tinggal dimasukkan data-data pada percobaan 1 itu ke dalam persamaan laju ini. Nah, lajunya berapa? Lajunya adalah 12 ya. K-nya yang akan kita cari. Konsentrasi NO-nya berapa? 0,1. Kemudian dikuadratkan. BR2-nya konsentrasinya berapa? 0,1 juga. Berarti di sini 12 sama dengan K. 10 min 2 ini ya. 10 min 3 semuanya ini ya.
Nah, berarti K-nya berapa ini? Berarti 12 dibagi 10 pangkat min 3. Berarti K-nya nilainya adalah sama dengan 12.000 ya. Berarti di sini nilai K-nya adalah 12.000. Nah, jadi kalau kita akan menentukan nilai K, itu tinggal dimasukkan ke dalam salah satu percobaan saja. Nah, tinggal diambil data-data yang paling mudah dikalkulasi, maka di sana kita bisa dapatkan nilai K-nya. Nah, kemudian kalau mencari nilai X ini bagaimana? Nilai X itu berarti dengan cara yang sama sebenarnya. K-nya pun juga digunakan dalam penentuan nilai X ini ya. Kan persamaan lajunya tadi V sama dengan K, kemudian di sini NO yang dipangkatkan dengan 2, dan kemudian di sini ada BR2. Nah, ini tinggal dimasukkan data-data yang diinginkan oleh soal. Di sini NO-nya 0,2, BR2-nya juga 0,2. Nah, ini tinggal kita masukkan datanya. K-nya tadi nilainya 12.000 ya, 12.000. Ini 0,2 yang dipangkatkan dengan 2, dan kemudian di sini 0,2 ya. Nah, berarti di sini 12.000, berarti di sini dikali 4 dikali 10 pangkat min 2 ya, dikali 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, berarti di sini 12.000 dikali 8 dikali 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 dengan seribuan ini kan bisa dicoret, berarti 12 kali 8, berarti di sini hasilnya adalah 96 molaritas per sekon. Nah, jadi nilai X ini ketika konsentrasi NO-nya itu adalah 0,2, BR2-nya juga 0,2, maka laju reaksinya adalah 96 molaritas per sekon ya. Nah, jadi itu yang paling mungkin, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan ketika berbicara tentang data percobaan dari sebuah laju reaksi. Bisa berbicara tentang orde, bicara tentang orde total, bisa berbicara tentang persamaan laju, bisa berbicara tentang nilai K, bisa juga berbicara tentang berapa laju reaksi ketika konsentrasi yang mereka inginkan mereka kasih atau mereka sajikan di dalam soal ini ya. Nah, jadi mungkin saja ini semuanya mungkin saja ditanya, misalnya di dalam opsi jawaban nanti bisa saja mereka tanya, ataukah soalnya soal hot, bisa mereka tanya semua ini di dalam satu soal ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira yang paling, kalau laju reaksi udah pasti ini berbicara tentang data-data orde yang ini ya. Nah, selanjutnya bagian yang tidak bisa dilepaskan juga dari materi laju reaksi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kan kecepatan reaksi sederhananya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat atau yang manakah yang lebih cepat reaksinya terjadi? Nah, faktor pertama yang dapat mempengaruhi laju reaksi itu yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi juga dapat mempercepat laju reaksi. Misalnya, kalau misalnya di dalam wadah ini misalnya ada HCl, konsentrasinya ini adalah 1 molar. Dan kemudian di wadah yang kedua ini ada HCl yang konsentrasinya adalah 3 molar dengan volume yang sama. Dan kemudian di sini ada pita magnesium ini. Pita magnesium ini dimasukkan ke dalam ini, ke dalam larutan HCl ini. Nah, ini sama-sama ya, ukuran magnesiumnya sama, dimasukkan ke dalam HCl yang masing-masing 1 molar dan 2 molar ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang manakah yang akan lebih cepat reaksinya terjadi? Udah pasti yang lebih cepat terjadi di sini adalah yang mempunyai konsentrasi lebih pekat. Nah, jadi di sini konsentrasi pekat laju reaksi lebih cepat ya. Konsentrasi tinggi itu atau bahasa sederhananya larutannya itu pekat, itu akan membuat V-nya lebih cepat ya. Nah, jadi sekali lagi kalau berbicara tentang faktor laju reaksi, yang pertama konsentrasi yang tinggi lah yang akan membuat laju reaksi lebih cepat ya.
Dan kemudian ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu adalah luas bidang sentuh. Luas bidang sentuh. Nah, misalnya di sini ada HCl, HCl-nya tapi di sini konsentrasinya sama ya, karena kan kita harus berbicara tentang variabel. Nah, ini berarti di sini HCl-nya berarti di sini HCl 1 molar, yang di sini juga HCl-nya HCl 1 molar. Jadi konsentrasi HCl-nya sama-sama 1 molar ini. Nah, kemudian pada wadah yang pertama ini dimasukkan 1 sendok bubuk besi. Nah, ini serbuk besi ini. Jadi ini adalah serbuk Fe. Nah, ini dimasukkanlah serbuk Fe ke dalam wadah ini. Dan kemudian di wadah yang kedua yang dimasukkan di sini, yang ini adalah paku besi. Nah, jadi ini paku besi ya. Nah, sekarang kalau misalnya sama-sama dimasukkan ke dalam HCl 1 molar ini, maka laju reaksi manakah yang lebih cepat atau reaksi manakah yang lebih cepat terjadi? Yang lebih cepat terjadi itu adalah yang luas bidang sentuhnya lebih besar. Yang luas bidang permukaannya lebih besar. Berarti yang lebih cepat terjadi adalah ketika serbuk besi dimasukkan ke dalam HCl. Kenapa? Karena luas bidang sentuhnya lebih besar ya. Jadi di sini luas bidang sentuh lebih besar. Luas bidang sentuh lebih besar, maka lajunya lebih cepat. Maka V-nya lebih cepat. Nah, itu faktor yang kedua. Setelah konsentrasi itu ada luas bidang sentuh. Dan kemudian ada faktor yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya, yaitu suhu ya. Yang ketiga faktornya itu adalah suhu. Nah, misalnya di sini ini ada reaksi. Nah, misalnya di sini ini sama-sama kalau misalnya ini HCl, kemudian di sini HCl-nya 1 molar, sama-sama 1 molar. HCl 1 molar juga, kemudian di sini ada pita magnesium. Ini ada pita magnesium, ini pita magnesiumnya sama-sama pita. Nah, kemudian di sini dimasukkanlah pita magnesium ke dalam ini. Nah, yang berbeda apa? Yang membedakannya di sini adalah kalau HCl yang pertama suhunya itu adalah 27 derajat Celcius. Ya, suhunya itu adalah suhu kamar. Dan kemudian kalau gambar yang kedua, HCl 1 molar yang dimasukkan pita magnesium yang kedua, ini suhunya misalnya adalah dinaikkan sampai suhunya 20 derajat lebih tinggi dari gambar yang pertama. Secara logika saja, yang manakah yang lebih cepat matang ketika kita memasak dengan minyak adem atau memasak dengan minyak yang lebih panas? Otomatis yang akan lebih cepat matang itu adalah ketika kita memasak dengan minyak yang panas ya. Nah, jadi di sini siapa yang mana yang lebih cepat reaksinya terjadi? Pasti yang suhunya lebih tinggi ya. Jadi di sini suhu lebih tinggi, maka di sini V-nya juga akan lebih cepat ya. Laju reaksinya juga akan lebih cepat terjadi. Nah, kemudian apalagi faktor yang mempengaruhi laju reaksi selanjutnya? Yang keempat itu ada volume ya. Nah, jadi misalnya kalau kita gambarkan ini dalam wadah dengan ukuran yang sama. Nah, tapi di sini ada pistonnya. Nah, ini penutupnya di bagian atas ini. Nah, jadi misalnya ini gasnya adalah gas N2 ya. Ini kita gambarkan partikelnya. Di sini konsentrasinya sama. Sama antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Nah, seperti ini jarak antar partikelnya. Ada 12 partikel di dalam gambar yang pertama. Dan kemudian di gambar yang kedua ini, dia jumlahnya juga 12 partikel. Nah, bayangkan apa yang terjadi ketika di dalam gambar yang kedua ini, mereka sangat-sangat berdesakan. Dan yang perlu diingat, partikel itu mempunyai yang namanya energi kinetik ya. Ketika mereka bergerak, meskipun mereka benda mati, tetapi mereka tetap bergerak. Ketika dia bergerak, maka dia mempunyai energi kinetik. Yang manakah yang kemungkinan mereka bertabrakan lebih banyak? Otomatis yang bertabrakan lebih banyak ketika volumenya atau ruang mereka sempit. Berarti di sini kalau volume V, supaya tidak terjadi
salah asumsi. Di sini saya tulis bahwa ketika volumenya lebih kecil, maka V-nya itu lebih cepat terjadi ya. Nah, sebenarnya ini volume dan tekanan ini bisa kita bikin sejalan ini, volume dan tekanan ya. Karena ketika volume dinaikkan, ketika volume diperkecil berarti tekanan membesar ya. Nah, berarti di sini ketika volume mengecil berarti tekanan membesar atau terjadi pembesaran tekanan. Nah, di sini juga V-nya juga terjadi lebih cepat ya. Nah, jadi di sini ini kira-kira faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mulai dari konsentrasi luas bidang sentuh, kemudian suhu, kemudian volume dan tekanan. Nah, inilah kira-kira faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, itu kira-kira yang bisa Kakak jelaskan yang berhubungan dengan review materi laju reaksi. Untuk materi lebih lengkap bisa ditonton atau bisa disaksikan di aplikasi Permata Belajar ya. Nah, oke. Itu materi yang bisa Kakak sampaikan. Nah, selanjutnya karena ini berhubungan dengan persiapan UTBK atau SBMPTN. Nah, sekarang kita coba lihat-lihat kira-kira bagaimanakah tipe-tipe soal SBMPTN yang pernah muncul atau yang sering muncul yang berhubungan dengan soal-soal laju reaksi. Nah, namun sebelum Kakak lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang Kakak jelasin barusan. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang coba kita lihat. Ini adalah beberapa contoh soal SBMPTN tentang laju reaksi ya. Nah, coba kita kerjakan dan kita bahas sama-sama. Nah, amonia dapat dibakar dengan persamaan reaksi 4NH3 dengan reaksi 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Jika pada waktu tertentu diketahui laju reaksi amonia sebesar 0,24, maka laju reaksi oksigen dan laju reaksi pembentukan H2O berturut-turut adalah. Nah, coba ini kita tulis reaksinya ulang terlebih dahulu ya. Berarti di sini reaksinya kan 4NH3 dan untungnya ini reaksinya sudah mereka bantu setarakan. Jadi kita nggak perlu lagi menyetarakan ini. 5O2, kemudian di sini 4NO, kemudian di sini dia juga menghasilkan 6H2O. Dan kemudian dari data soal lainnya dikasih tahu bahwa laju reaksi amonia adalah 0,24. Amonia yang mana? Amonia yang ini ya. Nah, ini amonia adalah NH3. Berarti di sini laju reaksinya adalah 0,24. Ini satuannya adalah molaritas per sekon. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Maka laju O2 dan H2O. Nah, maka di sini laju O2-nya berapa dan kemudian laju H2O-nya berapa pula. Nah, jadi sekarang yang perlu kita pahami adalah laju reaksi ini satuannya tadi apa? Satuannya itu adalah molaritas per sekon. Di mana molar itu adalah mol per liter min 1 ya, mol per volume dibagi dengan sekon min 1. Karena dia berbicara pada waktu tertentu, berarti waktunya ini bisa dianggap atau waktunya itu bisa diabaikan karena dia berada pada waktu tertentu. Dan kemudian reaksi ini juga berada pada volume yang tetap, artinya volumenya tidak mengalami perubahan. Berarti mol liternya ini juga bisa kita abaikan. Nah, jadi sekarang yang tinggal yang mana? Satuannya itu yang tinggal mol saja. Nah, bagaimana perbandingan mol? Kalau perbandingan mol itu berarti kita menggunakan perbandingan koefisien ya. Nah, coba dengan koefisien 4, dia lajunya adalah sebanyak 0,24. Maka dengan koefisien 5 akan bereaksi laju reaksinya menjadi berapa ini? Nah, ini kan perbandingan senilai saja. Dengan koefisien 4, maka laju reaksinya adalah 0,24. Maka dengan koefisien 5,
Nah, ini kita cari X, kemudian kita kali silang. Ya. Maka di sini 4X sama dengan 5 dikali 0,24, maka X nilainya 5 dikali 0,24 per 4. Ya. Nah, berarti kan di sini ini sama-sama kita bagi 4, ini dapat 1, berarti di sini 0,06 ya. Nah, berarti 5 dikali 0,06 berarti nilai X-nya adalah sebesar 0,3 berarti ya. 0,30 molaritas per sekon. Nah, ini dapatlah laju reaksi untuk O2 adalah 0,30 molaritas per sekon. Nah, lakukan dengan cara yang sama untuk H2O. Kalau koefisien 4 dari NH3, maka lajunya itu kan 0,24. Maka dengan koefisien 6, maka lajunya berapa? Nah, ini tinggal lakukan dengan cara yang sama. Kita kali silang. Maka 4X sama dengan 6 dikali 0,24. Maka X sama dengan 6 dikali 0,24 per 4. Sama-sama dibagi 4, ini dapat 1, ini dapat 0,06 ya. Maka X nilainya adalah 0,36 molaritas per sekon. Nah, berarti di sini H2O-nya lajunya adalah 0,36 molaritas per sekon. 0,30 dan 0,36. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ini ya. Nah, jadi sekali lagi, kalau laju reaksi suatu zat sudah diketahui, maka untuk menentukan laju reaksi senyawa lain di dalam sebuah reaksi yang sama, itu tinggal digunakan koefisien. Ya. Jadi misalnya kalau NH3-nya udah dikasih tahu laju reaksinya, untuk menentukan laju reaksi O2, NO, dan H2O, tinggal digunakan koefisien. Gunakan perbandingan koefisiennya ya. Nah, jadi ini cukup gampang soalnya, tinggal dilihat perbandingan koefisien, kemudian tinggal digunakan perbandingan senilai ya untuk menentukan laju reaksi dari zat-zat lainnya. Nah, itu dia contoh soal laju reaksi yang pertama ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang kedua, masih berbicara tentang aplikasi soal laju reaksi yang pernah muncul di soal SBMPTN atau UTBK. Nah, sekarang coba kita lihat soal ini sama-sama. Laju reaksi suatu gas dinyatakan dengan V sama dengan K, A-nya OD-nya 2, B OD-nya 1. Bila volume diperkecil menjadi 1/4 kali volume semula, maka laju reaksi jika dibandingkan dengan laju reaksi mula-mula adalah katanya. Nah, di sini coba kita lihat. Kita tulis ulang dulu persamaan lajunya. V sama dengan K, kemudian di sini A yang dipangkatkan dengan 2, dan kemudian di sini dikali dengan B. B-nya dipangkatkan dengan 1. Nah, sekarang sebenarnya yang perlu kita analisa adalah apa yang terjadi ketika volume diperkecil. Nah, logikanya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada partikel sebanyak 8 buah. Nah, ini volumenya. Dan kemudian katanya kan volumenya diperkecil ya. Kalau volume diperkecil yang awalnya dia penuh seperti ini, kemudian misalnya kita tekan ke bagian bawah. Nah, ini kita tekan. Nah, maka yang 8 ini bagaimana posisinya? Nah, yang 8 ini posisinya pasti saling-saling berdekatan. Atau jarak antar partikelnya itu sudah semakin berdekatan. Nah, jadi sekarang apa yang terjadi di sini? Ketika volume diperkecil, maka konsentrasi bakalan naik. Nah, maka konsentrasi bakalan naik ya. Nah, jadi naiknya berapa kali lipat kalau volumenya diperkecil 1/4 semula ya. Di dalam soal dikasih tahu bahwa volumenya itu diperkecil menjadi 1/4 semula, maka konsentrasinya bakalan naik 4 kali lipat berarti ya.
Jadi konsentrasinya naik sebanyak 4 kali lipat. Nah, jadi misalnya kalau dalam kasus pertama kita ambil patokan, maka V-nya sama dengan K. Ini konsentrasi awal A-nya misalnya A saja, kemudian di sini ada pangkat 2 dan kemudian di sini ada B. Ini ketika konsentrasi mula-mula. Dan kemudian kalau konsentrasinya atau ketika volume diperkecil, artinya konsentrasinya naik 4 kali lipat, maka dia jadi V sama dengan 4A berarti ya, karena dia dinaikkan 4 kali lipat. Maka di sini 4B. Nah, maka 4-nya itu kita keluarkan, kita kalkulasi, maka V sama dengan K. 4 kali 4 pangkat 2 berarti 16 ya, 16A. Sebentar, A-nya itu kita tulis tetap di dalam kurung. 16A, A-nya itu tidak kita keluarkan dalam bentuk kuadrat. Dan kemudian di sini ada 4B. Nah, kita kedepankan angkanya semuanya. 16 kali 4 berarti 64 KA yang dipangkatkan dengan 2 dan kemudian di sini dikalikan dengan B. Nah, jadi kalau laju reaksi awalnya bagaimana? Laju reaksi awalnya cuma V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Sementara yang kedua ketika volumenya diperkecil menjadi 1/4 kali semula, lajunya menjadi 64 kali lipat. Berarti di sini jawabannya adalah yang E ini ya. Nah, jadi itu maknanya yang perlu diingat adalah yang catatan bagian bawah ini. Ketika volume diperkecil, maka konsentrasinya bakalan naik ya. Nah, itu dia yang perlu diingat kalimatnya ketika volume diperkecil berarti konsentrasinya bakalan naik. Jadi ini adalah not pentingnya ya. Nah, baik, selanjutnya coba kita lihat ini soal tipe lain tanpa ada perhitungan-perhitungan di sini. Ini benar-benar teoritis semuanya ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal berikut ini. Dalam wadah tertutup, penguraian sulfuril klorida atau SO2Cl2 menurut reaksi ini ada SO2Cl2, fasanya gas, menghasilkan SO2, fasanya gas, dan juga dihasilkan gas Cl2 atau gas klorin. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwa persamaan lajunya seperti ini. Nah, ini yang kakak bilang tadi, ada yang menyimbolkannya dengan V, ada yang menyimbolkannya dengan R ya. Nah, di sini dia kalau di dalam soal ini mereka menyimbolkannya dengan R, jadi nggak masalah ya. Di mana persamaan lajunya sama dengan K dikali SO2 Cl2 dan kemudian di sini orde SO2 Cl2 udah kelihatan bahwa di sini ordenya 1 ya. Nah, sekarang coba kita lihat masing-masing yang manakah pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut katanya. Nah, sekarang bisa kita analisa satu persatu yang manakah yang benar dari kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sekarang yang mana? Kita bisa milih kira-kira yang mana yang paling clear menurut kita, yang paling kita yakin caranya bagaimana untuk menentukannya. Nah, ini bisa kita cek dari yang E ini. E ini yang paling mudah ini ya. Karena persamaan lajunya kan sudah ada, berarti kalau persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi SO2Cl2, ordenya orde 1, maka K sama dengan V dibagi konsentrasi SO2 Cl2. Berarti di sini V itu kan satuannya molaritas dikali sekon pangkat min 1, di mana di sini ada konsentrasi SO2 Cl2 dengan satuan molar juga. Berarti ini molar-molar, berarti K itu satuannya harusnya adalah sekon pangkat min 1. Nah, coba cek opsi yang E. E katanya satuannya adalah molaritas min 1 sekon min 1. Berarti di sini jawabannya salah, karena K itu satuannya harusnya adalah sekon pangkat min 1 saja ya. Nah, kemudian coba kita lihat selanjutnya. Kakak tulis dulu reaksinya. SO2 Cl2 kemudian dia menjadi SO2 ditambah dengan Cl2. Dengan menggunakan konsep laju reaksi awal bahwa yang namanya reaktan konsentrasinya bakalan berkurang,
dan produk konsentrasinya pasti bakalan bertambah. Nah, tinggal kita cek. Untuk yang D, konsentrasi SO2, Cl2 akan bertambah katanya. Nah, sementara SO2 dan Cl2 ini karena dia reaktan, pasti konsentrasinya bakalan berkurang, bukan bertambah. Berarti yang D ini jawabannya juga salah ya. Nah, coba kita naik ke yang C. Konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju reaksi sebesar R. Benar nggak SO2 itu katanya konsentrasinya bertambah? Ternyata bertambah. Berarti jawabannya di sini yang paling benar adalah yang C ya. Nah, terus Kak, kalau yang A gimana? Laju reaksi R akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Benar nggak? Tidak akan ada penambahan laju reaksi, tidak akan ada semakin cepat atau semakin lambat, ya. Nah, oke, baik. Kakak ulangi yang C. Katanya, nah, sekarang coba kita bahas lagi yang C ya. Yang C itu bagaimana? Yang C itu kan tadi kalau kita buat reaksinya, kakak tulis ulang reaksinya di sini. SO2, Cl2 menghasilkan SO2 dan Cl2, maka di sini yang reaktan konsentrasinya pasti bakalan berkurang ya, karena dia reaktan. Dan yang sebelah tanda panah atau yang di sebelah kanan karena dia produk, pasti konsentrasinya pasti bakalan bertambah. Yang sebelah kiri berkurang, yang sebelah kanan bertambah. Makanya di sini yang D salah. Kenapa? Karena dia bilang konsentrasi SO2-Cl2 akan bertambah katanya. Sementara konsentrasi SO2 itu karena dia reaktan, dia harusnya berkurang. Makanya yang D itu dia salah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang C? Yang C, konsentrasi SO2 akan bertambah. Nah, yang SO2 karena dia bertindak sebagai produk, pasti konsentrasinya bakalan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, makanya di sini jawabannya adalah yang C ya, karena kalimat C ini adalah kalimat yang tepat berdasarkan gambaran reaksi tersebut ya. Nah, kalau yang A tadi bagaimana? Tidak ada penambahan, tidak ada reaksi makin cepat atau makin lambat karena dia konsentrasinya tidak ditambah, suhunya tidak berubah, volumenya tidak berubah, tekanannya tidak berubah juga, berarti reaksinya tidak makin cepat, tidak juga makin lambat ya. Terus kalau yang B bagaimana? Laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume diperbesar. Salah dia. Kalau volume diperbesar berarti dia akan diperlambat reaksinya ya. Ini alasannya dari mana? Alasan dari salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi adalah volume. Reaksi yang lebih cepat terjadi adalah ketika volumenya diperkecil, bukan diperbesar ya. Ketika volume diperbesar berarti jarak antar partikelnya itu akan makin besar. Ketika jarak partikelnya makin besar, maka laju reaksinya akan makin kecil ya atau makin lambat ya. Nah, itu yang perlu kakak jelaskan yang berhubungan dengan soal nomor 3. Nah, soal yang ketiga ini bisa dibilang ini soalnya benar-benar menganalisa. Ada di sana konsep laju reaksi awalnya, kemudian ada konsep persamaan lajunya, kemudian ada faktor laju reaksinya juga, kemudian ada berhubungan dengan konstanta laju reaksinya. Jadi soal ini bisa kakak bilang ini soalnya termasuk soal yang sangat bagus. Ini soal nomor yang ketiga, yang contoh soal laju reaksi ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini soalnya, kakak kecilin sedikit. Nah, ini.
Nah, sekarang ini ada soal. Nah, ini sebenarnya soalnya mirip sama soal contoh yang ada di penjelasan kakak tadi ya. Nah, ini ada reaksi yang mereka minta di sini adalah bagaimanakah persamaan laju dari reaksi ini. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita tulis ulang dulu reaksinya. Reaksinya adalah CH3 COCH3 ditambah dengan Br2, maka di sini dia akan menghasilkan CH3 COCH2Br ditambah dengan H+ ditambah dengan Br minus. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita diminta untuk membuat persamaan lajunya, hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita bikin persamaan lajunya coba pertama kali. V sama dengan, yang dimasukkan ke dalam persamaan laju hanyalah reaktan-reaktan saja. Yang mana reaktannya? Berarti yang di sebelah kiri saja. Berarti di sini CH3COCH3 yang dipangkatkan dengan X ya, OD-nya kan belum ada. Kemudian di sini dikali juga dengan konsentrasi Br2 yang dipangkatkan dengan Y. Kenapa kakak bilang tadi harus hati-hati? Karena di sini, di dalam data ini ada H+. Apakah perlu H+ di sini? Tidak. Karena H+ itu adalah bertindak sebagai produk, nggak masuk dia dalam persamaan laju. Makanya di sini nggak boleh langsung, ya udah pasti kita nggak boleh langsung menjawab B, A pun juga nggak boleh karena ada H+-nya, kemudian yang D pun juga nggak akan boleh kita jawab, karena ada H+-nya. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa H+, kenapa kalau ada H+ nggak boleh, Kak? Karena H+ itu adalah produk. Yang perlu adik-adik ingat adalah bahwa dalam persamaan laju itu, yang ditulis itu adalah K dikali dengan konsentrasi reaktan saja. Nggak boleh ada produk. Ya. Nah, jadi di sini data ini bisa kita coret ini semuanya. Nggak ada perhitungan dengan nilai H+. Ya. Nah, di sini tinggal kita cari bagaimana orde untuk COCl3, CH3COCH3 dengan Br2-nya. Nah, sekarang ini kita simbolkan orde-nya itu dengan X, yang ini kita simbolkan orde-nya itu dengan Y. Nah, sekarang kita mencari orde CH3COCH3. Berarti kita cari data Br2 yang sama. Data Br2 yang sama yang mana dia? Iya, benar. Nah, jadi H+-nya itu langsung diabaikan atau dihilangkan saja ya, karena dia H+ itu produk, nggak akan masuk dia di dalam persamaan laju ya. Nah, oke, sekarang coba kita lihat. Kalau kita akan mencari orde CH3, COCH3, berarti kita harus cari data Br2 yang sama. Data Br2 yang sama yang mana? Berarti percobaan 2 dan 3 ini kan. Karena sama-sama, oh nggak bisa juga, karena di sini dia konsentrasinya sama juga. Nah, berarti yang mana yang kemungkinan bisa kita gunakan? 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, berarti di sini data 1 dan 4. Oke, data 1 dan data 4. Nah, ini tinggal kita bandingkan ya. Ini kan 3/4 ya. Karena angkanya tidak begitu mudah untuk dihitung, kita tulis saja. Berarti kalau untuk mencari X-nya bersama dengan 0,3 per 0,4 ini dipangkatkan dengan X sama dengan. Nah, lajunya juga kita bandingkan 5,7 dikali 10 pangkat min 5 dibagi laju yang 0,4 berapa? 3,1 dikali 10 pangkat min 4 ya. Nah, berarti di sini kan perbandingannya 3/4. Kita akan mencari nilai X-nya berapa? Nah, ini kan 10 min 4, 10 min 4, berarti kan di sini tinggal 10 pangkat min 1. Berarti di sini 0,57 ya. Berarti di sini 0,57, kemudian ini dibagi sama 3,1 ya. Nah, ini berapa ini? Coba
Ini kita kalkulasi terlebih dahulu. Di sini kan ada 3,1 sama 0,57. Sebentar, 3/4. Sebentar ya, kita lihat perbandingannya. 3/4 sama 5,7. 5,7 kali 10 min 5, 10 min 1, 3,1 ini ya. Sebentar. Ini bisa kita kalkulasi dulu. 0,57. Ini angkanya nggak bulat ya, sebentar. Nah, oke, coba kita beralih ke penentuan yang Y terlebih dahulu. Coba, kalau misalnya angkanya, misalnya kan kalau dalam penentuan, dalam pengerjaan soal UTBK, kita harus menggunakan waktu seefisien mungkin ya. Nah, coba kalau kita misalnya menentukan nilai Y terlebih dahulu. Kalau kita menentukan nilai Y, berarti kita harus mencari data X yang data CO, CH3, CO, CH3 yang sama. Nah, yang mana yang sama datanya? Ini ya, data percobaan 1 dan data percobaan 2 ya. Ini berapa kali ini? Ini datanya berarti di sini 0,5 ke 0,1 berarti di sini 2 kali. Nah, kemudian di sini datanya berapa ini? Ini berarti 5,7 sama 5,7 atau kalau Kakak tulis 0,05 dibandingkan dengan 0,1. Nah, ini berarti dipangkatkan dengan Y sama dengan 5,7 dikali 10 pangkat min 5, ini 5,7 dikali 10 pangkat min 5. Nah, berarti di sini kan 1/2 yang dipangkatkan dengan Y, berarti ini dapat 1 ya. Berarti Y-nya nilainya berapa ini? Setengah dipangkatkan dengan Y nilainya 1. Berarti Y ini nilainya adalah 0 ya. Nah, berarti orde dari BR2, orde BR2 ini adalah 0 ini. Jadi di sini kalau Kakak tulis ulang, V sama dengan K, kemudian di sini CH3, CO, CH3, kemudian di sini nilainya X, kemudian di sini BR2-nya di sini pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti ini nggak perlu ditulis, karena dia udah berubah jadi 1 ya. Nah, ternyata ini adalah trik soalnya saja ini, karena angkanya sulit dihitung, jadi seolah-olah kita bakalan menghabiskan waktu di sini. Nah, jadi di sini patokannya ternyata adalah bagaimana cara kita menentukan BR2-nya terlebih dahulu. Karena ordenya 0, berarti nggak mungkin lagi ini ya, yang C ini. Makanya di sini jawabannya adalah yang E ya. Terus Kak, nilai X-nya perlu dihitung nggak? Nggak perlu, karena BR2-nya udah 0. Karena ketika H plus sudah kita eliminasi, berarti A nggak mungkin jadi jawaban. B nggak mungkin jadi jawaban. C pun nggak mungkin jadi jawabannya. Maka di sini ketika BR2 ordenya sudah 0, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang E ya. Nah, jadi hati-hati ketika kita melihat angkanya itu udah gimana ya, udah sulit melihat angkanya, tidak ada perbandingan angka yang mudah untuk kita lihat, maka angkanya itu bisa kita skip dulu. Kita skip dulu, langsung aja kita lompat ke BR2 seperti Kakak tadi ya. Nah, itu dia soal yang berhubungan dengan orde reaksi dan persamaan laju reaksi ya. Nah, sekali lagi, seperti yang Kakak sampaikan barusan, bahwa ketika kita mengerjakan soal-soal SBMPTN ini, kita harus mengerjakan secepat mungkin, karena kita selalu dikejar-kejar oleh waktu ya. Jadi bagaimana kita mengerjakan dengan cara cepat dan tepat, nggak boleh lama-lama ya. Jadi cepat dan tepat. Nah, sekarang coba. Di sini, bila suhu suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan menjadi 2 kali lipat. Jadi ketika suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius, ketika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, maka lajunya naik sebesar 2 kali lipat semula. Nah, ini.
dinaikkan 10 derajat Celcius, maka lajunya menjadi 2 kali lipat semula. Nah, kalau pada suhu T derajat Celcius, reaksinya itu berlangsung selama 12 menit. Nah, ini kita bikin sketnya. Kalau pada suhu T derajat Celcius, lajunya itu adalah, bukan laju ya, reaksinya itu berlangsung selama 12 menit, perlu kakak sampaikan bahwa laju itu berbanding terbalik dengan suhu. Laju itu sama dengan 1 per waktu ya. Kenapa itu Kak? Karena kalau misalnya lajunya cepat berarti waktunya singkat. Ketika lajunya lambat berarti Oke, Kak Jetri lanjut. iya, sebentar. Oke, Maaf ya, tadi lost connection. ya. Nah, baik. Nah, ini maaf ya, tadi sedikit terjeda. Nah, ini kakak ulangi dari bagian awalnya. Nah, jadi di dalam soal ini adalah faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah suhu. Karena ketika suhu dinaikkan, maka lajunya itu akan makin besar ya. Sebentar. Nah, jadi di sini bila suatu reaksi dinaikkan 10 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius, maka lajunya akan naik 2 kali lipat ya dari semula. Nah, seperti yang disampaikan di soal ini. Kalau pada suhu T derajat Celcius, reaksinya berlangsung 12 menit. Nah, jadi kalau pada suhu T derajat Celcius, reaksinya itu berlangsung selama 12 menit. Nah, kemudian perlu kakak jelaskan juga bahwa ketika laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Kenapa itu berbanding terbalik? Ketika lajunya cepat berarti waktunya lambat. Ketika lajunya lambat berarti waktu yang dibutuhkan akan makin besar ya. Nah, maka berapakah laju reaksi kalau pada T tambah 30? Nah, berarti kan di sini bisa kita logikakan secara sederhana. Berarti di sini T ditambah 10, kemudian di sini T ditambah 20, kemudian di sini T ditambah 30. Nah, ini yang mereka tanya ya. Nah, sekarang coba kalau T tambah 10, berarti dia naik 10 derajat Celcius, berarti dia akan lajunya 2 kali lipat. Kalau ini 12 menit, berarti ini akan bereaksi hanya dalam waktu 6 menit saja. Karena dia 2 kali lebih cepat terjadi ya. 2 kali lipat lebih cepat. Kemudian dinaikkan lagi menjadi T tambah 20, berarti 2 kali lebih cepat juga. Berarti di sini dia akan jadi waktu yang dibutuhkan itu hanya berarti 3 menit saja berarti ya. 3 menit saja. Nah, kemudian kalau dinaikkan lagi 10 derajat Celcius menjadi T tambah 30, maka lajunya berarti menjadi 2 kali lipat lebih cepat juga, berarti tinggal 1,5 menit ya. Maka ketika suhunya adalah T ditambah 30 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan hanya 1,5 menit saja ya. Nah, oke, nah itulah kira-kira materi laju reaksi, materi kelas 11 yang sudah kakak sampaikan reviewnya dari awal
mulai dari konsep awalnya, mulai dari persamaan lajunya, bagaimana menentukan orde, bagaimana menentukan nilai K-nya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk tipe soal yang berhubungan dengan laju reaksi yang ada di soal UTBK atau SBMPTN ya. Nah, sekarang silahkan kalau ada ada pertanyaan tadi, ada yang belum paham soal-soal yang kakak sampaikan tadi, silahkan. Kak Jetri, Iya, Kak? itu nomor 2 tadi ada Dian kelewat tuh karena ada lag sedikit, Kak. Oke, soal nomor 2. Soal Ya. nomor 2, Dian, yang ini ya, Dian? Halo Dian. Nah, baik. Dian tadi ini soal nomor 2, Dian tadi minta di-review ulang. Nah, jadi di sini sudah dikasih tahu bahwa persamaan lajunya itu adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2, kemudian dikali dengan konsentrasi B. Dan kemudian katanya volume diperkecil. Nah, ini yang kakak kasih catatan penting tadi. Yang namanya ketika volume diperkecil, artinya tekanannya diperbesar. Maka kalau tekanannya diperkecil menjadi 1/4 semula, maka konsentrasinya akan naik 4 kali lipat. Nah, jadi sekarang ketika volumenya udah diperkecil menjadi 1/4 kali semula, maka lajunya bagaimana? Nah, ini dia yang di sebelah kanan ini ya. Kan persamaan laju awalnya adalah V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B. Nah, ini adalah laju mula-mulanya. Bagaimana kalau dia dinaikkan 4 kali lipat? Kenapa 4 kali lipat? Karena dia ketika volume diperkecil 1/4 kali semula, maka konsentrasinya naik 4 kali lipat. Nah, maka kalau yang awalnya A, dia menjadi 4A, yang awalnya B menjadi 4B konsentrasinya. Nah, ini kita keluarkan angka-angkanya. 4 kuadrat berarti 16. Kemudian 4 dari 4B kita keluarkan. Nah, 16 kali 4 berarti 64 kali awal laju reaksinya. Ketika volume diperkecil 1/4 semula dan konsentrasi naik 4 kali lipat, maka lajunya menjadi 6 kali semula. 64 kali semula, ya. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kak, mau izin coach. Iya Kak, mau Iya. nanya maksud yang nomor 3 tadi itu kan ada saya bertanya di kolom chat kenapa dia 0, bukan Kak, nomor 4 coba nomor 4. Oh, nomor 4. Oke, sebentar. Oke. Ya, yang ini Kak, ini kan CH3CO CH3. Iya. Nah, ini kan tabelnya 0,30 0,30 0,30 0,40. Nah, kalau kakak buat di sini kenapa dia 0,3 langsung dibagi dengan 0,4 Kak? Apakah karena dia kembar atau gimana? Nah, oke. Dalam penentuan X-nya ini, kenapa kakak tadi bagi 0,3 sama 0,4? Kenapa? Karena ketika kita akan mencari orde-nya, orde CH3CO CH3 atau mencari nilai X-nya ini, maka kita harus mencari data BR2 yang sama. Data BR2 yang sama yang mana? Data 1 dan 4 ya. Maka ketika data 1 dan 4 sudah sama, maka tinggal kita bandingkan data 1 dan 4 dari CH3CO, CH3CO, CH3-nya. Atau kalau secara sederhana, dia sebenarnya seperti ini. Kita bandingkan antara V1 dibandingkan dengan V4-nya. V1 berarti di sini K dikali CH3CO CH3 dipangkatkan dengan X, kemudian di sini 0,05 yang dipangkatkan dengan Y. Ini yang data 1 ya. Kemudian di sini ada K, kemudian di sini CH3CO CH3, ini data 4 yang dipangkatkan dengan X, kemudian di sini, BR2 ini ya, bukan 0,05 ini. Sebentar. Ini BR2 data 1, ini juga BR2 data 4 yang dipangkatkan dengan Y. Nah, ini tinggal kita masukkan data-data nomor 1 dan data-data nomor 4. Karena BR2-nya yang sudah sama datanya ya. V1-nya berapa? V1-nya adalah 5,7 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian V4-nya berapa?
3,1 dikali 10 pangkat min 4. Karena kakak bilang dari awal K ini bakalan sama untuk satu reaksi. Berarti K di atas sama K di bawah bisa dicoret karena nilainya sama. Nah, kemudian tinggal dimasukkan data CH3, CO, CH3-nya. 0,3 yang dipangkatkan dengan X, kemudian BR2 yang pertama berapa? 0,05 yang dipangkatkan dengan Y, dibagi dengan 0,4 yang dipangkatkan dengan X, kemudian di sini 0,05 yang dipangkatkan dengan Y. Nah, disinilah angka yang sama itu bisa kita coret atas bawah. 0,05 pangkat Y, 0,05 pangkat Y bisa kita coret ya. Benar? Nah, jadi sekarang inilah asalnya. Berarti kan di sini tinggal 0,3 per 0,4 yang dipangkatkan dengan X itu sama dengan 5,7 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 3,1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, inilah dia itu tadi. Jadi sebenarnya ini cara ini bisa dibilang caranya ini cara yang butuh waktu lama ya, butuh waktu lama ini karena terlalu banyak perhitungan-perhitungannya yang perlu kita tulis. Sementara yang di atas ini kita ngerjainnya tadi, kakak ngerjainnya ini tadi dengan cara cepat ya. Karena sekali lagi kalau soal-soal SBMPTN kita harus mengerjakannya dengan cara cepat dan tepat. Karena kalau kita kerjakan dengan cara yang di bawah ini caranya cara lama ya. Nulisnya banyak, nggak mungkin kita gunakan dengan cara untuk menjawab soal-soal SBMPTN ya. Nah, jadi di sanalah kenapa 0,3 dibagi langsung dengan 0,4 Kak. Karena BR2-nya datanya sudah sama, berarti mereka udah saling menghilangkan satu sama lain. Udah dicoret seperti ini tadi ya. Nah, oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh iya Kak, berarti untuk yang data 2 dan 3 tuh apakah bisa digunakan juga atau bagaimana? Data 2 dan 3. Data 2 dan 3 itu nggak bisa kita gunakan sama sekali. Kenapa? Karena data untuk CH3, CO, CH3-nya sama, BR2-nya juga sama, tetapi lajunya berbeda. Yang berbedanya, yang membuat mereka berbeda itu cuma di konsentrasi H plus-nya doang. Makanya di sini ketika data keduanya udah sama, maka di sana tidak bisa kita gunakan untuk perbandingan ya. Oke Kak, oke. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita menentukan orde yang di kiri, maka yang di kanan harus kita cari yang sama. Kalau kita mencari yang di kanan, maka kita cari data kiri yang sama ya. Ya Kak. Nah, baik. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan. Ayo silakan ditanya, masih ada waktu. Iya, silakan. Ini kakak tampilkan perlahan, siapa tahu ada yang ditanyakan. Ini mulai dari pengertian ya. Nah, ini mulai dari pengertian, persamaan laju. Ingat, persamaan laju yang dimasukkan cuma reaktannya aja ya. Nah, ini ada orde, bagaimana kita memaknai orde, kemudian ada nilai K dan satuan-satuannya. Bagaimana menentukan orde, apa itu orde total, bagaimana menentukan nilai K. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi juga ya. Faktornya di sini ada konsentrasi, kemudian ada luas bidang sentuh, kemudian di sini ada suhu, ada volume dan tekanan.
Nah, oke, di sini bisa kakak tambahkan sedikit materinya. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada katalis ya. Katalis itu apa? Katalis itu dia hanya mempercepat. Dia tidak ikut bereaksi di sini ya. Dia tidak ikut bereaksi tetapi hanya mempercepat saja. Jadi seolah-olah katalis itu logikanya seperti biro jodoh. Jadi kalau misalnya laki-laki sama perempuan sudah menikah, maka biro jodohnya itu tidak ikut-ikut dalam rumah tangganya. Maka seperti itu juga katalis ya. Ketika dia sudah membuat sebuah reaksi untuk bereaksi, maka ketika reaksi sudah terjadi, maka katalis itu tidak ikut bereaksi atau tidak ikut serta di dalam reaksi tersebut ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi dari adik-adik peserta FitCon hari ini? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Jetri. Ya. Kak Jetri mungkin ada kiat-kiat supaya tambah semangat. Iya. Iya. Mungkin sesuai pengalaman kakak juga dulu ketika mau masuk ke universitas negeri atau mau ikut SBMPTN benar-benar diatur jadwalnya karena kan kalau saat ini kan kakak memang benar-benar ngajarin kimia doang ya karena ketika kita belajar ketika kita belajar untuk persiapan UTBK kita tidak bisa hanya untuk satu pelajaran saja misalnya kita hanya lebih fokus ke kimia saja itu nggak bisa. Jadi benar-benar diatur waktunya. Jadi misalnya hari Senin itu bisa dipelajari dalam misalnya hari Senin harus belajar misalnya kimia 1 jam, kemudian biologi 1 jam. Artinya di hari Senin itu setidaknya harus belajar 2 mata pelajaran dalam sehari itu ya. Jadi misalnya benar-benar diatur jadwalnya. Jadi benar-benar diprogres atau dilatih, kemudian kan misalnya ada fasilitas untuk mengikuti tryout online kan di Permata Belajar juga ada ya tryout online-nya, silahkan diikuti. Semakin banyak berlatih, semakin banyak belajar, semakin banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat, itulah yang akan membuat kita matang ketika ujian nanti. Jadi latihanlah yang membuat kita matang dan kemudian sekali lagi waktunya diatur. Jangan pernah misalnya, aduh fisika ini kayaknya nggak bakalan mungkin bisa deh. Jangan menyerah karena kita masih punya waktu sampai sekitar sebulanan hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulanan lagi kita masih ada waktu dan terus diusahakan ya. Dan mungkin kalau misalnya lebih suka misalnya ke kimia dan kimia itu mungkin bisa dimantapkan lagi. Artinya nilai kimia ini bisa membantu nantinya untuk mata pelajaran yang nilainya tidak begitu bagus seperti itu. Mungkin itu pesan dari saya, Kak. Oke, Kak Jetri, terima kasih. Oke, saya sekarang mau tanya nih ke adik-adik. Gimana nih perasaannya tadi setelah mengikuti kimia series di pelajaran laju reaksi? Ayo, ada yang mau kasih, Dian? Iya, Kak. Kalau saya dari secara pribadi, sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali dalam mempersiapkan, terutama saya dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK SBMPTN 2021, yang dimana ini juga sangat mengisi waktu saya yang walaupun jadwal saya secara pribadi agak padat, namun ada juga jeda-jedanya, namun dengan jeda ini kebetulan sangat bermanfaat sekali, menambah pengetahuan dan membuat saya makin siap untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Terima kasih. Ya, oke Dian. Adrian gimana Adrian? Halo Adrian. Juga kurang lebih sama seperti Dian sih. Oke, ada harapannya nggak? Misalnya kan ini Kak Jetri ini sebenarnya belum semua yang dikeluarkan nih. Kunci-kunci cara cepat. Pengennya
ada lanjutan lagi deh Kak, supaya lebih mendalam atau apa gitu. Ada nggak keinginannya gitu? Sangat Kak, sangat. Saya Sangat ya. secara pribadi sangat. Betul. Jadi karena kita di Fitcon ini kan karena kita kebetulan kita ini Fitconnya gratis ya. Jadi di kesempatan ini Kak Jetri juga waktunya terbatas gitu. Tapi kalau adik-adik memang pengen mendalami kimia lebih dalam lagi dan sukses nanti di SBMPTN UTBK, tentunya harus punya jadwal gitu loh, punya jadwal dan Permata Belajar menyediakan guru yang berkualitas, berpengalaman di SBMPTN, meloloskan siswa-siswa sekolah ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi lainnya gitu. Jadi kalau adik-adik memang berniat nanti, silakan daftar di Permata Belajar, di aplikasinya ada itu, silakan dicek. Semoga udah ada yang menggunakan aplikasi Permata Belajar. Di Permata Belajar tersebut sudah ada grup belajar namanya. Nah, di sini kakak kasih tahu nih di grup belajar ini. Jadi kita sediakan jumlah peserta yang mengikuti grup belajar itu 1 sampai 5 orang, 6 sampai 10 orang, 11 sampai 15 orang, dan 16 sampai 20 orang. Nah, di 1 sampai 5 orang tentunya lebih privat ya, karena 5 orang, kemudian adik-adik bisa bertanya sepuasnya kepada guru pengajar Permata Belajar, dan tentunya pasti lebih detail ya dibanding yang banyak orang gitu loh. Tapi di lain pihak, guru Permata Belajar tentunya akan memberikan seluruh kemampuannya, cara cepat, clue untuk menjawab soal, memahami soal, tentunya pasti sampai adik-adik mengerti, tidak akan rugi karena di sini adik-adik hanya mengeluarkan maksimal 50.000 per 2 jam gitu. Jadi adik-adik bisa ikutin di grup belajar dan bisa mendaftar di sana. Nanti dari admin Permata Belajar akan menghubungi adik-adik untuk jadwalnya, harinya, dan jamnya. Gitu. Mata pelajaran yang disediakan itu matematik, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Di samping itu tentunya setiap Kamis kita selalu menyampaikan juga pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan UTBK SBMPTN. Dan di minggu depan kita akan menyelenggarakan pelajaran bahasa Inggris persiapan UTBK SBMPTN gitu. Jadi adik-adik jangan ragu, jangan bimbang bahwa apapun keluhannya atau masukannya pasti kita akomodasi. Misalnya nih, Kak, itu tadi saya kurang ngerti tuh nomor 2. Sampai mengerti, gurunya akan ngajarin, akan menjelaskan. Kak, tadi terputus, bisa diulang nggak? Boleh, kita akan ulang. Dan materinya, pembahasan soal pelajaran hari ini, semua kita taruh di YouTube Permata Belajar. Nanti adik-adik bisa download, bisa belajar ulang-ulang, rewind, ulang pelajarannya sambil mengerjakan latihan dan soal di aplikasi Permata Belajar. Kira-kira gitu adik-adik ya. Ada yang mau bertanya nggak? Alex, Adrian, Chandriko ini juara TO nih di Permata Belajar ini. Halo Chandriko. Halo Kak. Ya, ada masukan atau ada saran atau kesan pelaksanaan Fitcon hari ini tentang kimia, bertambah nggak pengetahuannya? Tentu sangat bertambah Kak. Iya, jadi jangan lupa lagi nanti Kamis depan akan ada Fitcon lagi, diajak teman-temannya. Dan kalau lebih mau mendalam, materinya sudah ada di aplikasi Permata Belajar. Bisa dibaca di sana materi-materinya gitu. Alex Togatorop. Gimana Alex? Ya Kak. Gimana Alex? Hari ini gimana? Tentu sangat membantu Sangat membantu ya. Oke. Iya Kak. Oke.
Oke adik-adik, jadi sampai di sini dulu materi pembelajaran kita tentang kimia laju reaksi. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, salam pendidikan Permata Belajar. Terima kasih Kak Jetri. Ya, terima kasih juga, Kak. Terima kasih. Bye semua, bye.